Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi pada channel ini. Dan pada video kali ini kita bakal membahas tentang 5 video penampakan hantu Jepang yang paling mengerikan bagi yang pertama. Oke, langsung aja. Ya, Jepang. Jepang merupakan salah satu negara dengan teknologi yang paling canggih di dunia dan merupakan salah satu negara yang paling berkembang pesat di dunia. Tapi, di balik itu semua, Jepang memiliki kisah-kisah yang misteri dan penuh mistis. Ya, informasi ini gue dapatkan di sebuah referensi yang sering gue baca yang terpercaya. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang 5 penampakan hantu Jepang yang paling mengerikan bagian pertama. Gua gak tahu ini real atau fake, tapi kalau benar-benar ini real, ini menurut kalian pasti mengerikan. Oke? Pertama, hantu sungai. Ya, yang pertama ini adalah hantu sungai. Ya, hantu sungai ini mirip sekali dengan urban legend yang ada di Indonesia, yaitu adalah hantu banyu. Jadi hantu banyu ini katanya sering timbul di sebuah air dan banyak orang bilang juga itu hantu air. Dan dia seperti, kebanyakan kata orang melihatnya seperti perempuan yang berambut panjang tapi mukanya, ya kalian tahu sendiri lah. Dan ini terjadi juga di Jepang. Gue tak tahu apa namanya kalau di Jepang. Kalau di Indonesia sih hantu banyu. Nah, hantu banyu ini juga banyak terdapat di tanah Jawa, di Kalimantan, dan di Sumatera Selatan. Dan ini terjadi di Jepang. Jadi seperti ini ceritanya. Pada suatu malam ada seorang pria yang sedang memancing, atau ya gue gak tahu apa penyebab dia di dalam perahu karet tersebut. Tapi yang bikin kita terkejut adalah tiba-tiba dia terjatuh seperti ditarik. Padahal gak ada gelombang, gak ada apa-apa. Tiba-tiba pria itu terjatuh. Dan saat pria itu baru mau menaiki ke perahu karetnya, coba kita cek video kali ini. Ya, seperti video di samping ini, kita bisa lihat ada seorang pria yang sedang, nggak tahu dia sedang ngobrol bersama kawannya. Kayaknya sih dia berdua orang. Dan tiba-tiba pria yang tegak itu terjatuh ke dalam sungai. Dan saat dia menaik ke perahu karet tersebut, timbullah sesosok yang merupakan urban legend Indonesia yang bernama hantu banyu. Dan itu wajahnya guys, waduh, wajahnya astagfirullahaladzim. Itu wajahnya seperti pucat, hancur, dan dia menatap kamera gitu. Gua gak tahu apakah pria itu sadar atau tidak, dan gua juga pasti yakin yang si kameramen itu pasti sadar. Menurut kalian, itu real atau fake? Dan tulis di komen kalian punya cerita apa tentang hantu sungai atau hantu banyu di daerah kalian. Oke? Kedua, penampakan di rumah. Ya, yang kedua ini adalah hantu penampakan di rumah. Gua sampai sekarang masih bingung kenapa setiap anak kecil itu pasti dia bisa melihat alam gaib. Dan di video kali ini masih ada hubungan tentang anak kecil yang berada di rumah. Jadi ceritanya seperti ini. Di rumah tersebut ada seorang anak kecil, ya masih bayi lah. Jadi dia sedang makan dan direkam oleh ibunya. Ya tahu sendiri kan, anak bayi kan lagi lucu-lucunya gitu. Dan saat ibunya merekam anaknya tersebut, tiba-tiba anak tersebut melambai-lambai. Coba kita lihat video ini.
Ya, seperti kalian lihat di video ini, ada seorang anak kecil yang sedang makan dan dia lagi direkam oleh ibunya. Saat anak kecil itu melambai-lambai, ibunya kok heran, kok anak ini tiba-tiba melambai padahal di rumah gak ada orang. Dan saat ibunya mematikan kamera dan mengecek galerinya, tiba-tiba ada sosok seperti arwah yang ya gak tahu itu siapa itu. Dan ya, itu sih kalau menurut gua sih itu seperti anggota keluarganya. Menurut kalian, ini real atau fake? Ketiga, bayangan hitam. Ya, yang ketiga ini adalah bayangan hitam. Dan ceritanya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang memasuki rumah sakit tua. Rumah sakit tua tersebut adalah rumah sakit yang berada di Jepang dan sudah terbengkalai belasan tahun. Saat mereka memasuki rumah sakit tersebut, ya mereka mungkin sedang melakukan penelusuran. Pada awalnya ya gak jadi terjadi apa-apa sih. Tapi coba kita cek video ini. Ya, seperti video yang di samping ini kita bisa lihat ada seorang pria dan wanita. Gua gak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka sedikit kebingungan. Pada awalnya sih mereka gak menemukan apa-apa dan tidak ada yang membuat mereka takut. Tapi tiba-tiba ada suara dentuman seperti benda jatuh dan mereka mengarahkan kameranya ke samping sebelah kiri. Dan penampakan itu pun terjadi. Ada sesosok bayangan hitam yang sedang tersenyum menghadap mereka. Anjir, gua kalau penelusuran ketemu hal-hal kayak gitu, ya gua pasti cabut lah. Menurut kalian, itu real atau fake? Keempat, penampakan di telepon umum. Nah, di video kali ini bisa dibilang ini sih dia kena karmanya. Jadi ada seorang YouTuber asal Jepang sedang melakukan video prank. Jadi pranknya tersebut dia mencoba untuk menelpon telepon umum yang di tepi jalan tersebut, dan menurut mereka kalau ada orang asing yang sedang menelpon, tiba-tiba telepon itu berdering dan mereka ketawa lihat orang-orang ketakutan tiba-tiba ada telepon yang berdering yang suaranya misterius. Akan tetapi, ketika dia sedang melakukan prank tersebut, dia merasakan hal aneh di telepon tersebut. Dan mereka mencoba mendatangi telepon umum tersebut, dan ini yang terjadi. Ya, seperti video di samping ini, kita bisa lihat mungkin dia ada dua orang sedang melakukan video prank atau ya gak tahu lah apa yang mereka lakukan gitu. Saat mereka mau melakukannya lagi, saat mereka mau membalikkan badan, mau bersembunyi lagi, tiba-tiba telepon tersebut berdering dan mereka juga terkejut, dan pada akhirnya mereka angkat si telepon tersebut. Yang anehnya saat kameramen sedang merekam sama si YouTuber ini, tiba-tiba di tembok kanan ini seperti kaca ini, bukan tembok sih, di samping kaca ini ada sosok wanita dengan wajah yang besar, dengan mulutnya dan matanya. Sontak kameramen tersebut langsung berlari, dan gua gak tahu apakah YouTuber itu sadar atau tidak. Yang paling pasti adalah jangan main-main deh malam-malam ngerjain orang.
apalagi prank-prank yang misterius kayak gitu. Kelima, hantu di rumah sakit jiwa. Ya, yang kelima ini adalah hantu di rumah sakit jiwa. Ya, ini sih penampakan yang paling seram bagi gua. Dan gua sampai sekarang nggak habis pikir sih, kenapa rumah sakit jiwa yang ada di luar negeri itu adalah rumah sakit yang paling mengerikan. Jadi ceritanya seperti ini guys. Ada sekelompok, bukan sekelompok sih, ada mungkin kalau di Indonesia namanya Dunia Lain, acara-acara TV gitu, sedang meliput di rumah sakit jiwa tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah seorang reporter, dan ya seorang reporter tersebut tiba-tiba kerasukan gitu dan maki-maki dan teriak-teriak misterius dan teriak-teriak gak karuan gitu, dan sontak membuat kameramen segala kru-kru di dalam itu bingung gitu kenapa wanita tersebut teriak-teriak gak jelas. Dan saat kameramen tersebut menelusuri lebih dalam, dan itulah penyebab kenapa wanita tersebut teriak. Kita lihat video ini. Itu Tadi kayak gitu. Seperti di video samping ini, ada kameramen yang sedang merekam. Setelah reporter tersebut teriak-teriak gak jelas, si kameramen tersebut agak bermaju sedikit untuk mencari tahu kenapa reporter tersebut teriak-teriak. Dan ini sih yang klimaksnya. Dan saat dia berada di depan sebuah lift, dan sini ada kaca, dia di kaca tersebut melihat sosok ada sekumpulan dokter yang lagi kumpul gitu. Tetapi saat kamera tersebut melihat sebuah lift tersebut, itu gak ada apa-apa gitu. Dan kameramen ini berulang kali melihat kaca dan melihat lift tersebut. Wah, di sini ceritanya sangat seram guys. Gua aja bacanya sangat merinding gitu. Dan saat mungkin 3 kali kameramen tersebut melihat kiri kanan, dan pada akhirnya ada sosok suster membawa bayi yang penuh darah. Gua gak tahu itu bayi atau kepala, gua gak tahu. Sontak kameramen tersebut berlari, dan ya sampai sekarang gua masih berpikir apa maksud suster itu membawa bayi yang penuh darah itu. Dan gua tanya kepada kalian, ini real atau fake? Ya, sekian aja untuk video kali ini. Dan ya, gua banyak terima kasih pada kalian yang telah mensubscribe channel ini dan membuat channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tulis komen di bawah, mungkin kalian punya cerita atau punya pendapat atau kritikan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan gua Emre Sekanapi. See you next time.